Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Dan inilah janji Kristus, bagaimana kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan kita kepada Kristus. Maka kita akan diselamatkan pada akhir dunia ini. Dan biarlah pada saat Kristus sudah menyiapkan tempat bagi kita, tempat di sana yang tidak ada lagi duka cita, di sana tidak ada lagi ratap tangis. Ya, di sana kita akan hidup dengan penuh kedamaian. Bagaimana kita akan hidup dengan penuh sukacita. Biarlah kerinduan yang kita sudah harapkan di dalam kehidupan kita, biarlah kita dapat hidupkan itu di dunia yang penuh dengan dosa itu. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka kita akan dibantu untuk hari demi hari lebih dekat kepada Kristus. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian kita masing-masing. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia Memahami Saat Kita Dicobai. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, jadi bagaimana Yesus sudah mengalami cobaan itu terlebih dahulu. Kita harus percaya bahwa Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk melalui setiap ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju, iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Ya, jadi di sini kita kembali diingatkan ya bahwa setan itu tidak dapat mengendalikan pikiran kita kecuali pikiran kita diserahkan di bawah kendali daripada si iblis itu. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Ya, jadi inilah bagaimana kita harus betul-betul kita harus betul-betul menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus. Jangan sampai setan itu merasuki akan kehidupan kita. Ya, walaupun setan tidak bisa membaca akan pikiran manusia, tetapi dia melihat dari gerak-gerik kita. Ya, apakah kita mau menyerahkan kehidupan kita di bawah kuasa si iblis itu? Ya, ataukah kita bangkit dan kita meminta pertolongan daripada Kristus sendiri? Ya, karena kita tahu bahwa Yesus dicobai di padang gurun. Disitulah bagaimana Yesus menyerahkan kehidupannya sepenuhnya hanya kepada Bapaknya yang di surga. Ya, meskipun cobaan-cobaan itu kecil ya, tapi akan membawa kita ke suatu hal yang cukup besar. Ya, sehingga kita merasa bahwa diri kita ini tidak mampu untuk menghadapi itu. Jadi kita menyerah, akhirnya iblis masuk dan disitulah dia dapat menggunakan kita. Kita sudah melakukan dosa yang kecil itu dan kita mulai beralih ke dosa yang lebih besar. Untuk itu kita harus berhati-hati. Kita harus meminta akan tuntunan daripada Kristus sendiri. Kemudian di sini dikatakan dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Ya, jadi jangan sampai kita sudah melakukan suatu hal yang salah dalam kehidupan kita, kemudian kita menyalahkan akan Tuhan.
Acap kali apabila setan telah gagal untuk menimbulkan perasaan kurang percaya, ia berhasil dalam menuntun kita ke arah sifat takabur. Jika ia dapat menyebabkan kita menempatkan diri kita sendiri tidak seperlunya pada jalan pencobaan, maka taulah ia bahwa kemenangan sudah ada padanya. Tuhan akan memelihara semua orang yang berjalan pada jalan penurutan. Ya, jadi janji Kristus lagi kepada masing-masing kita bahwa Tuhan akan memelihara kita, umat-umatnya, bila mana kita berada di jalan penurutan itu, penurutan kepada setiap firman Tuhan. Akan tetapi menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah-daerah setan. Di sana kita pasti akan jatuh. Juru selamat telah menyuruh kita berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Renungan dan doa akan mencegah kita dari lari dengan tak diminta ke jalan bahaya. Dan dengan demikian kita diselamatkan dari banyak kekalahan. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 121 sampai 123. Kemenangan Kristus sempurna adanya, sama seperti kegagalan Adam dahulu kala pun sempurna. Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Tuhan, dan oleh Rasul ia berkata kepada kita, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 126. Pencobaan yang paling hebat sekalipun tidak dapat memanfaatkan dosa, bagaimanapun besarnya tekanan yang menindih jiwa kita. Setiap pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 507. Ya, jadi bagaimana kita dapat mengendalikan akan diri kita sendiri. Ya, disinilah perlu satu pengalaman sendiri di dalam kehidupan kita, pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya, tentunya pada saat kita masuk ke dalam suatu dunia pelayanan, ya bukannya di situ kita akan aman, ya kita akan nyaman, ya tetapi disitulah bagaimana banyak ujian-ujian yang akan kita dapati. Ya belum tentu pada saat kita memasuki suatu pelayanan Tuhan itu belum tentu ya di situ kita akan mendapatkan damai. Tetapi disitulah bagaimana Tuhan menguji iman kita masing-masing. Apakah kita setia dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Ini kembali lagi mengingatkan kita bila mana masalah itu datang kepada kita, menimpa kita. Ya biarlah kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita gegabah, jangan sampai kita takabur tadi dikatakan. Ya karena Tuhan ya sudah berjanji kepada kita. Bila mana kita mendekatkan diri kita kepada Kristus, maka Dia akan mendekatkan dirinya kepada kita, sehingga jalan-jalan yang kita ambil, jalan-jalan yang kita tempuh ini boleh sesuai dengan kehendak-Nya, karena kita tahu bersama ya kita hidup di akhir zaman ya di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya karena setan menjadikan segala sesuatunya ini bukan hitam dan putih lagi, tetapi hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar, yaitu sangat tipis sekali. Oleh sebab itu dikatakan biarlah kita berjaga-jaga dan berdoa, karena lawan kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, inilah nasihat firman Tuhan yang sungguh indah, yang dapat mengingatkan kita kembali, menasihati kita di dalam kehidupan kita. Ya tentunya dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya bagaimana kita beraktivitas setiap harinya. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa bahwa diri kita ini tidak berguna, membuat bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ya tetapi Kristus, ya Dia menciptakan kita di atas dunia ini. Ya Dia mempunyai suatu rencana yang indah bagi kita. Ya suatu rencana yang kita tidak bisa bayangkan itu. Ya, tapi pada saat kita mau melalui akan jalan kebenaran itu, walaupun akan banyak ya ujian cobaan di dalam kehidupan kita, maka di ujung jalan sana
ya kita akan merasakan betapa luar biasanya Kristus ya bekerja di dalam kehidupan kita. Dikatakan kemenangan Kristus sempurna adanya, seperti kegagalan Adam dahulu kala pun sempurna. Ya, jadi pada saat manusia yang pertama itu diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, ya bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa, ya disitulah mereka harus ya meninggalkan akan taman Eden itu. Ya, karena di dalam taman Eden itu semua berjalan dengan sempurna. Ya, dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa ya tidak bisa lagi ya ditoleransi, ya karena kesalahan itu ya tetap kesalahan. Ya, jadi Adam dan Hawa ini harus menerima akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Ya, tapi bagaimana Tuhan masih tetap pelihara mereka, Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Ya, sebagaimana Kristus, ya mereka menunggu kapan ya Sang Juru Selamat itu datang ke dunia ini. Akhirnya Yesus dia turun ke dunia ini. Bagaimana dialah yang akan menebus dosa setiap umat manusia. Tapi pada saat Kristus datang ke dunia ini, ya pada saat itu dia tidak datang sebagaimana Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden, tetapi dia harus merasakan bagaimana dia hidup sebagai manusia biasa. Dia dilahirkan ya dari seorang lain daripada Maria. Disitulah bagaimana dia memiliki suatu hal yang sungguh luar biasa. Dia melewati setiap pertumbuhan di dalam kehidupannya, ya sebagaimana kita manusia. Dan pada saat itu Yesus harus tinggal di dalam rumah tangganya selama 30 tahun. Ya, inilah hal yang sungguh luar biasa. Ibunya mengajarkan dia daripada kitab Taurat itu. Jadi diberikan suatu pelajaran oleh ibunya Maria. Bagaimana dia menumbuhkan suatu karakter. Dia juga mengalami suatu kesedihan pada saat dia berada di rumah tangganya. Ya, dia juga melewati setiap banyak pekerjaan. Bagaimana Yesus membantu akan ayahnya yang seorang tukang kayu. Dia bekerja membantu ayahnya. Tapi disitulah bagaimana Yesus melatih pikirannya supaya dia tetap fokus. Ya, bahwa dia tahu dia datang ke dunia ini, dia akan menjadi Sang Juru Selamat itu. Dia tahu bahwa dia akan disalibkan. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus, ya dia sudah keluar dari keluarganya. Dia memanggil murid-muridnya. Kemudian disitulah mereka mulai menunjukkan bahwa mereka harus menjadi terang dunia. Jadi situ bukan hal yang gampang. Ya, Yesus menyatukan akan pikiran-pikiran daripada murid-muridnya itu bukanlah hal yang gampang. Disitulah Yesus terus mengajarkan mereka dengan sabar, dengan ketulusannya. Ya, bagaimana mereka murid-muridnya melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana murid-muridnya melihat Yesus membuat mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Di setiap pekerjaan yang Yesus lakukan, dia kerjakan sesuai dengan kehendak Bapaknya yang di surga. Ya, pada saat Yesus berada di Taman Getsemani, bagaimana dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak, ya bilang, mana biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, dan Yesus harus meminum cawan itu. Dia harus mengalami hal kepahitan di dalam kehidupannya. Dia harus disalib dan mati. Tapi kita ingat pada saat dia dikuburkan, ya pada hari yang ketiga, bagaimana dia bangkit. Disitulah kemenangan yang dia dapatkan. Bagaimana murid-muridnya juga mereka juga percaya bahwa inilah Sang Juru Selamat. Baru mereka mata mereka terbuka melihat bahwa inilah ya arti daripada Yesus datang ke dunia ini. Ya, sehingga bagaimana murid-murid itu dapat dipakai sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, sesuai dengan talenta mereka. Ya, mereka dipakai dengan begitu luar biasa, walaupun mereka juga dianiaya, tapi mereka terus maju.
Mereka terus tetap fokus di dalam penyampaian pengabaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat terus menguatkan kita, dapat terus membimbing kita ke jalan yang benar itu. Kita dapat minum dari air yang Yesus sudah sediakan bagi kita, air yang kita akan minum dan kita tidak akan haus lagi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu, Dia memahami saat kita dicobai. Biarlah kita datang kepada Kristus, jangan kita mengandalkan diri kita. Ya, kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan jatuh. Biarlah kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepada kita tempat bertumpu, dan tempat bertumpu itu tidak akan kokoh, tetapi akan rapuh. Ya, dan kita akan jatuh. Tapi biarlah kita bertumpu di atas batu karang. Ya, Kristus adalah batu karang kebenaran kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya, sehingga kita boleh tetap fokus di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi terang bagi sesama kita. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan setiap tingkah laku kita. Biarlah kita mau merubah karakter kita yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus. Ya. Pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.